Dan kita percaya bahwa di akhir bulan ini kita akan merenungkan kembali bagaimana selama bulan ini kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya. Dan kita percaya bahwa dalam beberapa minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Kita tahu bahwa di dalam Paskah lah waktu Yesus mati di kayu salib di Jumat Agung dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itulah permulaan kita menjadi umat perjanjian baru. Amin. Ada amin, saudaraku? Disitulah kita menjadi umat perjanjian baru yang tidak lagi di bawah hukum Taurat, tidak lagi di bawah perjanjian yang lama, dan kita punya kenyataan hidup yang berbeda dari orang-orang yang di dalam ikatan perjanjian yang lama. Kita hidup karena berita Injil, kabar baik bahwa Yesus sudah mati, bahkan sudah bangkit. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus untuk memastikan kita semua bahwa di rumah Bapa ada tempat bagi kita. Amin. Dan saya percaya karena kita diselamatkan oleh karena Injil, kabar baik itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Maka kita harus hidup berpadanan dengan Injil itu. Amin. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Tapi sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyambut mungkin orang yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Siapa yang baru pertama kali, silakan angkat tangan di tempat saja. Angkat tangan di tempat, silakan. Wah, ada beberapa orang di belakang. Saudara nanti bisa salamin, kenalan. Kita percaya bahwa di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Di rumah Tuhan kita semua keluarga Allah. Di rumah Tuhan kita semua saudara di dalam Kristus. Amin. Dan pagi hari ini, sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan, bahwa hidup kita harus berpadanan dengan Injil, maka kita segera buka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai 30. Saudara sudah buka di sana? Sudah sampai di situ? Judul perikopnya, nasihat supaya tetap berjuang. Halo? Hidup ini perjuangan. Walaupun kepastian keselamatan sudah diberikan oleh Yesus, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerahnya, karena apa yang dia sudah buat di atas kayu salib. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita masih harus terus berjuang. Amin. Bukan lagi berjuang untuk diselamatkan, karena keselamatan sudah diberikan oleh Yesus, tapi berjuang untuk terus hidup berpadanan dengan Injil. Berjuang terus setia mengikut Kristus. Kan ada kan lagunya kan? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Apa tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Ada yang sini punya tujuan? Saudara jadi Kristen tujuannya apa? Supaya diberkati, supaya disembuhkan, supaya mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Ingat, tujuan akhir kita waktu terakhir nanti kita menghadap kepada Tuhan. Tujuan kita akan mendengar ini. Hai hambaku yang baik dan yang setia.
Coba bilang sama sebelahmu. Apakah itu menjadi tujuanmu nanti kelak? Didapati Tuhan, hai hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Cuman itu kok. Tuhan gak minta hal-hal yang heboh-heboh di dalam hidup kita ini. Biarlah kita semua nanti ketika pulang, kita disambut Tuhan dengan perkataan, hai hambaku yang baik dan yang setia. Amin. Ada amin? Baik, kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu yang lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara harus tahu bahwa surat kepada jemaat di Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia berada di penjara. Halo? Dia nulis ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Saya percaya dia tulis ini, itu kekuatannya itu dari Tuhan. Kekuatannya dari Roh Kudus. Inspirasinya dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin seorang yang baru saja dihajar, disesah, dipukulin, mungkin disiksa, dan ada di dalam penjara, sanggup menuliskan sesuatu yang begitu menguatkan, begitu inspiratif, begitu menggugah hati jemaat untuk terus berpadanan hidup karena Injil. Walaupun mereka tahu pada gereja mula-mula hidup berpadanan dengan Injil, hidup bersama-sama mengikut Kristus bukan perkara yang mudah seperti zaman kita sekarang. Mereka dikejar, mereka dianiaya, mereka kalau ditangkap mereka mungkin disiksa, dibunuh. Nggak mudah menjadi orang percaya pada waktu itu. Dan Rasul Paulus menulis ini ketika dia ada di penjara. Dan bukan hanya itu, Paulus juga tidak tahu secara persis bagaimana akhir dari perkaranya. Entah ia akan dihukum mati atau dia akan dibebaskan. Saudara baca nanti pasal pertama itu dari awal. Dia kasih pernyataan itu. Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, dia masih tulis surat untuk menasihati jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil. Nasihat yang diberikan dalam situasi yang seperti itu, saya percaya tidak boleh kita sepelekan. Betul tidak? Seorang yang memberikan nasihat di dalam penderitaannya karena kebenaran, saya percaya itu adalah nasihat yang penting bagi kita. Nasihat yang harusnya kita renungkan, kita kerjakan, dan kita ikuti sebagai suatu nasihat dari seorang hamba Tuhan yang betul-betul hidup karena Injil. Amin, saudaraku. Ini merupakan rangkaian dari banyak nasihat Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Filipi. Kalau saudara baca pasal 1 sampai 4 itu semua isinya nasihat. Nasihat semua. Ya. Dan kalau dalam teks Yunaninya
Itu Filipi 1 ayat 27 sampai 30 itu merupakan kalimat tunggal yang berdiri dari satu induk kalimat, ya. Di ayat 27a dan dilengkapi dengan berapa anak kalimat di ayat 27b sampai 30. Ya. Nah, penterjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu terpaksa memecah bagian-bagian ini menjadi beberapa kalimat. Untuk apa? Untuk memuluskan terjemahannya. Karena memang tidak mudah menerjemahkan dalam bahasa aslinya itu. Ya. Supaya kita orang Indonesia bisa menangkap ini dengan baik, ya, dan supaya ini tidak menjadi kabur berita ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau tidak salah sebentar lagi bulan 5 kami hamba-hamba Tuhan di Palembang akan kedatangan dari tim penterjemah LAI untuk kita merayakan ucapan syukur karena terjemahan Alkitab Lembaga LAI, terjemahan baru yang kedua itu sudah selesai, sudah didistribusikan, sudah dijual di toko-toko rohani, buku-buku rohani. Dan kami akan bersama-sama dengan mereka mengadakan ibadah ucapan syukur. Lagi ditentukan tempatnya di mana. Saya berharap kalau saudara ingin mendengar mungkin kesaksian mereka, tim ini bagaimana menerjemahkan terjemahan baru itu di versi yang paling baru di TB yang kedua. Saya berharap kita semua bisa sama-sama hadir. Ya. Karena saya punya undangan khusus sebagai salah satu ketua ARAS. Jadi mari kita bersuka cita bahwa semakin hari terjemahan Alkitab itu semakin baik. Amin. Ada amin saudaraku? Saudara percaya terjemahan-terjemahan Alkitab hari-hari ini akan semakin baik, semakin membawa kita lebih mengerti firman Tuhan. Amin. Dan saudara juga harus doakan sebagai satu jemaat. Kita juga lagi ada hal-hal yang kita juga kerjakan bersama-sama. Amin. Untuk memberkati kota ini, untuk memberkati daerah kita Sumatera Selatan. Amin. Ya, saudara tahu kan apa yang dimaksud sebagai satu jemaat. Ya. Jadi Bapak Ibu, nasihat untuk berpadanan dengan Injil itu merupakan inti dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Ya. Dan induk kalimatnya itu diletakkan di awal secara khusus, yaitu bahwa kita harus hidup berpadanan. Berpadanan itu dalam bahasa aslinya itu aksios. Ya, diletakkan paling depan. Sesudah kata hanya saja atau monon. Kata aksios itu mengandung arti yang lebih dalam daripada berpadanan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan layak, worthy. Itu terjemahan-terjemahan bahasa Inggris semua itu worthy, layak. Orang yang sudah dihidupkan melalui Injil sudah sepatutnya menghidupi Injil. Sekali lagi, orang yang dihidupkan oleh Injil sudah sepatutnya menghidupi Injil. Supaya apa? Supaya hidupnya, perbuatannya, perkataannya, kelakuannya seharusnya mencerminkan Injil itu. Saya percaya Injil yang kita dengar, kabar baik yang kita dengar adalah mulia. Amin. Seharusnya Injil yang mulia terwujud dalam kehidupan yang mulia juga. Betul tidak? Kebalikan dari hidup yang layak bagi Injil di pasal 1 ayat 27, kebalikannya kalau saudara baca itu di Filipi 3 ayat 18. Hidup yang layak
Kebalikan dari hidup yang layak bagi Injil adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu Filipi 3 ayat 18 dikatakan, karena seperti yang telah kerap kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi kebalikan dari hidup yang layak bagi Injil itu adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Seringkali sayangnya ini terjadi kepada kita yang ngakunya Kristen, tapi hidup kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri dan bukan untuk memperluas pekerjaan Injil. Mereka hanya terfokus dengan hal-hal yang jasmani. Ya. Coba saudara lihat kalau di ayat 19-nya itu, ayat Filipi 3 ayat 19 itu jelas sekali. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus, dia hanya hidup untuk mementingkan dirinya sendiri. Yang dikejar perkara dunia terus yang dikejar. Kalau kita sampai ngejar perkara dunia dan tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara yang dari Tuhan, beribadah, berdoa, bersekutu, bertemu di dalam kelompok-kelompok kecil, memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih menjadi seterunya Allah, itu berarti kita sendiri menempatkan diri kita sebagai seteru salib Kristus. Nggak main-main saudaraku. Hitung aja hidup kita sekarang, umur sudah berapa? Tuhan bilang dalam firman-Nya, manusia itu kalau kuat 80 tahun. Manusia itu 70, kalau dia kuat 80 tahun. Kalau saudara sampai seumur Musa 120 tahun, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sisa hidup kita ini kita pakai untuk menjadi hidup yang berpadanan dengan Injil? Itu yang paling penting. Atau kita masih sibuk dengan perkara dunia ini? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makna di dalam yang lebih mengarah kepada pola kehidupan di dalam Perjanjian Baru, ada kata hidup di situ. Nah, kata hidup di situ, hidup yang berpadanan dengan Injil, kata hidup di situ ya digunakan dengan kata apa itu? Politomai. Hanya muncul 2 kali dalam Perjanjian Baru. Itu di Kisah 23 ayat 1 dan di Filipi 1 ayat 27. Itu artinya gini loh. Coba terus. Nah itu tuh, ada di Kisah Rasul 23 ayat 1, kata yang sama dipakai. Kata hidup di situ. Nah itu artinya gini nih. Coba lanjut. Dalam berbagai literatur Yunani kuno, itu kalau kata itu, politima itu dapat merujuk kepada kehidupan seorang warga negara yang keikutsertaannya dalam pemerintahan dengan segala peraturan dan kebijakan yang perlu dibuat. Artinya gini, lanjut. Gaya hidup seorang warga negara Romawi yang hidup dengan aturan-aturan kerajaan Roma pada saat itu beda dengan gaya hidup seorang budak. Maksud Rasul Paulus itu, di situ dia tulis itu dengan gaya bahasa seperti itu,
Dia ingin kita itu hidup, gaya hidup kita yang menerima Injil harusnya berbeda dengan orang yang menolak Injil. Nangkep nggak di sini? Berbeda. Ada amin. Setelah peristiwa salib, Yesus mati di kayu salib, rule of the games-nya berubah. Halo? Berubah. Dulu orang lakukan dulu, baru engkau diberkati. Taat dulu, baru kau mengalami sesuatu yang baik. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, Tuhan sudah berkati kita. Walaupun kita seringkali nggak taat. Saudara baca kitab Efesus itu. Dia sudah menyediakan berkat itu kalau kita ada di dalam Dia. Bukan berdasarkan ketaatan kita, bukan dasarnya perbuatan kita. Nah, dengan kesadaran itu kita harus hidup memberitakan kabar baik itu. Tapi kebanyakan orang menolak Injil karena dianggap kayaknya keselamatan itu terlalu mudah. Halo? Terlalu mudah karena dengan percaya akan pekerjaan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Oh, orang Farisi menentang sekali itu. Mana hukum yang paling utama? Betul nggak? Kan Tuhan jawab kan? Betul nggak? Waktu ahli Farisi bertanya jawab sama dia, mana hukum yang paling utama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus jawab toh? Dijawab nggak sama Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu ini. Dia kan itu pakai standar itu kepada siapa? Kepada ahli Taurat, orang Farisi. Ada yang berhasil? Semua manusia sudah gagal dengan hukum Taurat. Enggak mampu. Kata Tuhan, silakan kalau kamu bisa pakai kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal pikiranmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi. Artinya pakailah kekuatanmu untuk melakukan itu. Sanggup? Tidak ada yang sanggup. Semua manusia sudah gagal. Makanya Yesus kasih tunjuk, ini loh caranya untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Salib. Makanya surat Yohanes itu dibilang rasul kasih. Dibilang apa? Kasih itu apa? Bukan kamu yang mengasihi aku terlebih dahulu. Aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah tanpa kita melihat kasih Tuhan. Pernyataan Dia di kayu salib. Kalau kita nggak lihat pekerjaan Tuhan di kayu salib itu, apa yang Dia sudah buat, kita nggak bisa mengasihi Allah dan tidak bisa mengasihi sesama kita. Nggak akan sanggup. Bersyukur ada Injil yang adalah kabar baik. Amin. Saudara percaya ketika kita hidup berdasarkan Injil, kekuatan Allah itu, kasih Allah itu, kita punya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Karena semua orang udah gagal. Cuma Yesus satu-satunya yang berhasil menunjukkan bagaimana caranya mengasihi Allah dengan benar, dengan segala keadilannya, dan mengasihi manusia yang tidak berdaya karena dosa. Salib. Amin.
Jadi kita harus hidup berdasarkan apa? Padanannya Injil. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang menolak Injil. Orang yang berpadanan dengan Injil tidak lagi mikirkan hal-hal yang harus dia makan, dia minum. Dia pikirkan apa yang bagaimana masa depan, yang enggak lagi pikirannya ke situ. Ya, kita bekerja untuk mencari nafkah, tapi pikiran utama kita bagaimana kita hidup seturut dengan Injil itu. Bahwa kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tidak sibuk dengan perkara-perkara dunia ini. Ya. Jadi kalau saudara lihat ya, di ayat 19 tadi, orang itu kan kalau di ayat 20-nya kan, bagaimana menjadi warga negara, warga sorgawi, dan warga dunia itu, orang dunia mikirnya cuma hal-hal yang duniawi. Tapi orang yang sudah diselamatkan karena Injil, dia berpikir hal-hal yang dari sorga, dari atas. Amin. Dan gaya hidupnya sebagai kewarganegaraan sorgawi, kita memahami politomai tadi, hidup berpadanan dengan Injil. Jadi orang Kristen itu harus hidup layak dengan Injil yang ia percayai. Apa wujud kehidupan yang layak bagi Injil? Ya, kita lihat ya. Apa wujudnya? Dari ayat tadi kita baca 27 sampai 30 itu apa wujudnya? Kalau saudara lihat seseorang, identitas seseorang, ya, mengenali kewarganegaraan seseorang, itu kan bisa kita kenal dari apa? Dari bahasanya, betul nggak? Betul nggak? Mungkin dari anatomi wajahnya, ya. Mungkin dari pakaian yang dia kenakan, atau kebiasaan tertentu yang seringkali dipertunjukkan. Ya, kita kenalin itu. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali seorang yang sudah hidup secara berpadanan layak dengan Injil? Nah, Rasul Paulus hanya memberikan satu ciri di bagian ini, yaitu apa? Berdiri teguh dalam satu roh. Itu bahasa aslinya di bawahnya itu. Berdiri teguh dalam satu roh. Terjemahan LAI itu cukup tepat. Kata steko di situ bukan hanya asal berdiri, tetapi di situ berarti berdiri dengan teguh, berdiri dengan kuat. Tapi bukan hanya peneguhan di situ, bukan hanya keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tapi juga kesatuan. Ide kesatuan itu muncul di ayat 27 itu dibilang apa? Satu roh dan sehati sejiwa. Sekarang pertanyaannya, dalam satu hal, dalam hal apa ini? Atau kalau kita lihat konteksnya, ayat 27 dan 28 itu, Rasul Paulus hanya memfokuskan kepada satu hal, kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Coba perhatikan, pertama ya, kita lihat ya, sehati, sejiwa, berjuang demi iman yang muncul dari Injil. Itu ayat yang ke-C-nya. Kata berjuang di sini berarti itu bersama-sama berjuang. Dan penggunaan kata sehati sejiwa atau satu jiwa, itulah yang dimasukkan bersama-sama berjuang. Jadi jelas Rasul Paulus di sini memikirkan jemaat Filipi ini secara konteksnya, secara keseluruhan jemaat. Bukan kehidupan pribadi lepas pribadi, bukan. Ini konteksnya sebagai satu jemaat.
Jadi di sini saudara harus perhatikan ya. Perjuangan demi Injil itu dimaksudkan Rasul Paulus kasih nasihat. Perjuangan demi Injil adalah tanggung jawab seluruh jemaat. Bukan hanya hamba Tuhan atau tim misi. Saudara nangkap nggak di sini? Tanggung jawab untuk menjadi hidup, menghidupi kehidupan yang berpadanan dengan Injil atau memberitakan Injil, itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhannya ataupun orang-orang misi di dalam jemaat itu. Tapi seluruh jemaat harus mengambil bagian. Amin. Kalau ini nggak dilakukan, saya yakin pekerjaan amanat agung nggak selesai-selesai. Tapi kalau seluruh gereja Tuhan pahamin ini, seluruh jemaat mengambil bagian, saya percaya waktu Tuhan makin dekat. Bilang sama orang sebelahmu, mewartakan Injil adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi sehati sepikir itu berbicara tentang bersama-sama berjuang, ya, demi Injil, demi kabar baik itu, demi amanat agung itu dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa cuman hanya hamba Tuhan dan tim misi saja. Semakin banyak orang kadangkala identik dengan banyak persoalan, betul nggak? Itu kalau kata dunia. Tidak demikian seharusnya kesatuan yang diikat oleh Tuhan. Kalau kita diikat oleh kesatuan oleh Tuhan dalam kasih, dalam motivasi yang sama dari Tuhan, saya percaya motivasi pemberitaan Injil itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi itu untuk kepentingan bersama dan untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita lakukan sama-sama, tidak ada orang di dalam gereja itu merasa dirinya yang paling berkontribusi. Semua mengambil bagian dan perannya. Amin. Sekecil apapun itu. Ada yang nabur, ada yang nuai. Ada yang cuma bisa ngajak, ada yang bisa follow up. Semua dapat bagian. Tapi nggak dikerjakan hanya gembala sama tim misinya. Semua jemaat harus ambil bagian. Amin. Ada amin? Supaya kita hidup ini berbadanan dengan Injil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan gini. Ayat 28a-nya. Tidak digentarkan oleh lawan. Perjuangan demi Injil tidak selalu mulus, benar nggak? Benar tidak? Begitu pula dengan yang terjadi dengan Paulus dan jemaat di Filipi. Ayat 30 menyiratkan bahwa penganiayaan sudah terjadi dan terus-menerus menimpa jemaat Filipi sejak Rasul Paulus pertama kali merintis jemaat itu. Saudara baca baik-baik. Dari sejak Rasul Paulus merintis jemaat di Filipi, penganiayaan itu terus-menerus terjadi sama mereka. Sampai surat ini ditulis, baik Rasul Paulus di penjara maupun jemaat di Filipi saat itu sama-sama terus-menerus mengalami yang namanya penganiayaan. Jadi saya mau kasih tahu, dibutuhkan keberanian yang besar untuk berjuang demi Injil. Saudara baca Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4
Jemaat ketika berdoa, minta apa sama Tuhan? Minta apa sama Tuhan? Minta apa sama Tuhan? Saudara pernah baca enggak? Waktu Petrus baru keluar dari penjara, jemaat kan lagi doa jemaat. Mereka minta apa sama Tuhan? Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil dan sertai kami dengan tanda-tanda dan mujizat. Lalu apa yang terjadi setelah mereka berdoa? Dibilang mereka pergi dan memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Siapa yang percaya tahun ini, saudara, Tuhan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penganiayaan, walaupun banyak orang yang semakin ingin mendiskreditkan kita, melecehkan kita, mengecilkan kita umat percaya, orang Kristen di Indonesia, kita tidak kehilangan keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Kita tahu bahwa kita tidak digentarkan oleh siapapun. Lawan tidak seharusnya menggentarkan kita. Saya percaya akan semakin banyak anak-anak Tuhan akan dipakai dengan penuh keberanian. Nasihat Rasul Paulus, kalau kita punya keberanian yang besar, kita tidak gentar, jemaat tidak gentar. Respon yang harus kita responi ketika ada orang-orang yang mengancam, ya, bukan dengan melawan, bukan dengan membalas. Coba perhatikan. Lanjut. Di dalam kekristenan, keberanian tidak identik dengan kekasaran. Kesetiaan tidak berkaitan dengan kekerasan. Loyalitas tidak berujung kepada kriminalitas. Amin. Kalau ada orang yang membenci kita, memusuhi kita, Tuhan ajarkan kita doakan mereka. Dia lapar, kasih makan. Dia merengut, kita kasih senyum. Senyummu tidak akan menguras dompetnya. Senyummu akan membuat dia bertanya-tanya, kenapa orang ini sudah aku benci, sudah aku ejek, sudah aku hina, kok masih bisa tersenyum sama aku? Itu yang akan membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa jemaat di Filipi perlu mempertahankan sikap mereka yang bersemangat demi Injil dan tidak gentar sedikit pun kepada para lawan? Kenapa? Kenapa jemaat di Filipi Rasul Paulus kasih nasihat supaya mereka terus bersemangat demi Injil dan tidak digentarkan oleh lawan-lawan mereka? Kenapa? Saya akan cepat, saya akan bagikan 2 poin penting. Pertama, apa yang terlihat hanyalah sebuah tanda. Kan betul kan? Rasul Paulus bicara ini kan di ayat 28b. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kata tanda di situ dalam tulisan Paulus mengarah kepada bukti. Melalui apa yang terjadi, Allah sedang membuktikan sesuatu. Dia bukan Allah yang pasif, dia bukan Allah yang bisu. Dia berintervensi untuk menyampaikan pesan tertentu. Dan dia tahu bahwa orang-orang yang siap melakukannya itu adalah orang-orang yang hidup karena Injil. Dan jelas sekali dikatakan bahwa kelompok tertentu di dalam kota Filipi itu menganiaya mereka. Betul nggak?
Mereka terus menganiaya jemaat ini. Tapi kata Rasul Paulus, itu tanda kebinasaan. Makin sering dia menganiaya gereja Tuhan, itu tanda-tanda bahwa mereka itu akan bakal binasa. Tapi bagi kamu yang teraniaya, itu adalah tanda keselamatan. Amin. Makanya Yesus bilang kan, kalau kamu akan dibenci banyak orang oleh karenaku. Betul? Kamu akan dibenci. Ada satu quote bagus dibilang seperti ini. Kalau karena kau jadi duta Injil, kau dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh oleh itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Tapi kalau kau sebagai duta Injil, ya, orang malah menjauh dari Kristus, membenci kekristenan, itu engkau adalah duta yang bermasalah. Duta Injil yang bermasalah. Tapi kalau kita, karena kita beritakan Injil, karena kita hidup seturut dengan kebenaran itu, kita dimusuhin, itu gak masalah bagi kita. Karena memang Tuhan sudah kasih tahu kok. Tapi kalau gara-gara kita, Yesus yang dimusuhin, Yesus kekristenan yang dimusuhin, itu berarti kita yang masalahnya. Kan nggak boleh kebalik kita ini. Kalau karena Kristus kita dimusuhi, itu bukan masalah. Itu memang seperti itu memang. Amin. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, kalau ada perlawanan, semakin semangat orang memberikan perlawanan, musuh-musuh kita semakin semangat memberi perlawanan, sebenarnya kebinasaan sedang dekat sama mereka. Halo? Di sisi lain, semangat dan keberanian jemaat demi Injil merupakan tanda keselamatan. Untuk memberikan penegasan, Rasul Paulus menutup ayat 28 itu dengan kata apa? Ini datangnya dari Allah. Saudara, makin banyak orang ingin menganiaya kita, saudara harus tahu. Jangan langsung, aduh Tuhan mana ini Tuhan. Memang datangnya dari Allah itu. Nggak usah takut. Kalau kau menyelamatkan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu, kata Tuhan. Tapi kalau kau kehilangan nyawamu karena kebenaran, kau akan mendapatkannya. Nggak usah takut. Saya percaya hanya orang-orang yang sudah mengalami kekuatan Injil yang akan kuat membayar harga demi Injil. Hanya mereka yang sudah merasakan keindahan Injil akan merasakan kegairahan demi keindahan tersebut. Hanya orang-orang yang sudah ngalamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jemaat Filipi perlu mempertahankan sikap mereka untuk bersemangat demi Injil dan tidak gentar kepada lawan, termasuk saudara dan saya. Kenapa? Yang kedua, penderitaan demi Injil adalah kasih karunia. Ayat 29 jelas sekali mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Amin. Ini mengajarkan kebenaran yang penting. Iman dan penderitaan adalah sama-sama kasih karunia Allah. Banyak orang Kristen langsung berani dan siap mengamini bahwa iman adalah pemberian Allah. Kalau saya tanya, saudara percaya nggak iman itu pemberian Allah? Pasti banyak yang bilang amin. Tapi kalau saya bilang,
Kalau saudara menderita karena Injil, saudara menderita karena ngikut Tuhan sungguh-sungguh, berani nggak saudara langsung bilangin amin? Berani nggak? Yang ada jangan-jangan kita jadi orang-orang seperti bangsa Israel. Mengeluh, marah, kecewa, lalu ingat masa lalu. Lihat Israel, ketika sudah jadi merdeka, mau diberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Ketika masa sulit datang, ketika banyak musuh menyerang, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang gini sama Musa, Musa, nyayonian kau nih Musa. Kami sudah enak-enak di Mesir. Yang diingat apa? Di Mesir kami masih pacak makan bawang pre, makan kobes, makan daging. Tidak sadar bahwa dirinya adalah orang-orang yang dijajah, diperbudak oleh Mesir. Dan sekarang mereka adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Kita jangan seperti itu. Waktu kita sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan karena Injil. Waktu ada musuh, ada orang yang menentang pengenalan kita akan Tuhan, kita dianiaya, kita mengalami banyak sekali kesulitan, kesusahan, meniti karir sulit, masuk ke institusi di negara ini susah karena kita orang percaya. Jangan takut, itu kasih karunia Allah untuk kita. Berani gak ngomong sama temennya kalau lagi menderita karena dia ngalamin sesuatu, karena dia orang yang melakukan sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Saudara rangkul dia katakan, kamu harus tahu bahwa ini kasih karunia Allah untukmu. Satu hari, saya mungkin sudah pernah cerita ya, seorang hamba Tuhan yang sedang sakit parah, sakit paru-paru parah, sampai batuk muntah darah dan dia tuh tergeletak di lantai, darah itu sudah mengenangi seluruh tubuhnya. Ini seorang hamba Tuhan yang saya tahu persis karena saya pernah bersama-sama dengan dia di dalam kegerakan di bangsa ini, dalam gerakan doa. Pada saat-saat seperti itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan izinkan aku mati seperti ini. Izinkan aku mati martir, Tuhan. Sudah banyak hal aku lihat, tantangan, penganiayaan. Oh, ini orang mengalami begitu banyak penganiayaan. Lebih baik aku mati martir, Tuhan, daripada aku mati sakit seperti ini. Tahu apa jawaban Roh Kudus sama dia? Kau belum layak. Masih banyak tugas untukmu. Dan dia cerita sama saya, kamu tahu, orang yang mati martir, menderita karena Injil, dibunuh karena Injil, itu kasih karunia Allah itu tak terkirakan atas orang itu. Karena saya aja yang minta aja Tuhan gak kasih. Wah, saya dengar itu nangis. Dan gak berapa lama kemudian kami mendengar seorang hamba Tuhan yang menjadi bapak bagi banyak hamba Tuhan di bangsa ini, sudah dalam keadaan lumpuh, tidak berdaya, di kursi roda, saudara. Waktu rumahnya lagi sepi, tiba-tiba masuk orang-orang yang selama ini menentang pemberitaan Injil di bangsa ini, membunuh dia dengan begitu kejamnya. Orang yang sudah tidak berdaya, seorang hamba Tuhan. Tapi waktu kita dengar berita itu,
Dalam tangisan kita cuma bilang, Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan. Kasih karuniamu besar atas hidup. Jadi saudara, kalau kita menderita karena Injil, percayalah itu kasih karunia Tuhan. Jangan cuma bangga bersaksi bahwa kau diberkati ini, diberkati itu, diberkati banyak hal yang baik. Tapi ketika kita memberitakan Injil, kita hidup berpadanan dengan Injil, dan kau dianiaya, kau diejek, kau disingkirkan dari posisimu. Misalnya kalau kau ada di tempat pekerjaan, di institusi pemerintahan ini, jangan takut, jangan gentar. Itu kasih karunia Allah. Itu datangnya dari Allah untukmu. Kau punya kehormatan untuk itu. Tuhan sudah perhitungkan. Saya pernah bilang sama Yobel, Yobel, kamu tahu, ada satu anak Tuhan di bangsa ini. Bapaknya itu dihormati oleh dua presiden awal kita, Soekarno dan Soeharto. Dan dia itu arsitektur terbaik di bangsa ini yang membangun Masjid Istiqlal. Dan dia orang Batak. Anaknya jadi dokter di UI itu, di pinggir danau buatan di UI itu. Setelah dia lulus dapat ijazahnya, dia cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin Tuhan kau memakai aku di tempat yang nyaman. Pakai aku di tempat yang paling sulit di bangsa ini Tuhan, untuk aku jadi berkat. Saudara tahu, anak ini tahun 76 dia berdoa seperti itu. Dia bisa saja minta papanya temuin presiden dan dia dapat posisi yang bagus di bangsa ini sebagai seorang dokter. Zaman itu semua pakai surat sakti. Tapi dia memilih untuk Tuhan yang menempatkan dia di tempat yang paling sulit dan untuk jadi berkah. 2 tahun yang lalu orang ini meninggal. Tahu saudara dia ditempatkan di mana oleh Tuhan? Dia ditempatkan di daerah paling sulit di Papua sana, di Wamena situ. Dan waktu dia meninggal, itu ribuan orang-orang Papua, mama-mama, antar ini orang sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Saudara bayangkan tahun 70-an dia sudah ada di atas gunung sana. Zaman sekarang aja naik pesawat baling-baling kecil itu aja sulit ke sana. Dia berani tinggal di situ. Dia berani layani orang-orang Papua yang mungkin dalam kemiskinan, dalam hal-hal yang keterbelakangan. Alat-alat medis mungkin terbakar. Berkali-kali dia mengalami yang namanya malaria itu, hampir merenggut nyawanya. Kalau saudara ke Papua, yang sudah pernah ke Papua, saudara kalau badanmu nggak kuat, dalam hitungan jam kau sudah kena malaria. Tapi kalau kau tahu kau kena itu karena kau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk Injil, percayalah itu kasih karunia untukmu. Amin. Amin. Ada amin saudaraku. Hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat, ingat, hidup berpadanan dengan Injil dan memberitakan kabar baik bukan tugas gembala dan orang-orang misi saja. Itu tugas kita semua. Dan kalau kita tahu kita ditentang, kita dilawan oleh orang-orang yang memusuhi kabar baik itu, percayalah kita juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus, dan itu kasih karunia bagi kita. Amin. Dan saya akan mengajak dan menutup khotbah ini dengan kita memuji Tuhan. Saudara tahu lagu